Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal kami sajikan preview Against the Gods episode 17. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Tepat setelah Murong Yi menyetujui tantangan 3 bulan dari Yunche, Qin Wusang bersama Qin Wuyou datang dan siap menjadi saksi untuk pertarungan mereka berdua. Kedua kakak beradik itu memiliki status yang penting di Istana Xuan Changfeng, di mana Qin Wusang didapuk menjadi wakil kepala Istana Xuan Changfeng, sedangkan Qin Wuyou sebagai instruktur Istana Tengah. Qin Wusang yang 12 tahun lebih tua dari Qin Wuyou telah mencapai ranah gaib langit pada usia 50 tahun. Keberadaan kepala Istana Xuan Changfeng tidak menentu dan jarang sekali peduli dengan masalah di istana. Ada beberapa murid yang telah tinggal di istana selama 3 atau 4 tahun, namun belum pernah bertemu dengan kepala istana sekalipun. Semua masalah besar atau kecil di dalam Istana Xuan Changfeng menjadi tanggung jawab wakil kepala istana Qin Wusang. Sehingga ketika kepala istana tidak hadir, maka Qin Wusang memiliki wewenang tertinggi untuk berbicara dan mengambil keputusan. Perjanjian antara Murong Yi dan Yunche adalah, jika Yunche kalah maka dia harus menerima apapun hukuman dari Murong Yi, dan tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk memasuki istana bagian dalam Xuan Changfeng. Namun jika Yunche menang, maka Murong Yi harus memenuhi 3 permintaan dari Yunche. Karena Murong Yi selalu berlatih di istana dalam, jadi demi keadilan dalam 3 bulan ini, Yunche juga diperbolehkan menikmati semua sumber daya di istana dalam. Bahkan Qin Wusang secara pribadi mengangkat Yunche sebagai murid Istana Xuan Changfeng yang tidak terikat dengan istana luar, tengah atau dalam, tetapi Yunche bisa dengan bebas memasuki ketiga istana tersebut. Setelah semuanya selesai, Yunche bersama si Kongdu pergi ke istana dalam Xuan Changfeng yang pintu masuknya dilindungi oleh formasi segel berwarna ungu. Beralih ke Lan Suruo yang sedang menemui ayahnya di mana ayahnya tersebut mengalami sakit parah. Akhirnya terkuak sebuah fakta bahwa ayahnya Lan Suruo yang bernama Chang Wanhe merupakan raja kekaisaran Changfeng. Sedangkan Lan Suruo sendiri memiliki nama asli putri Chang Yue. Tidak lama kemudian Pangeran Changlin datang untuk menemui Lan Suruo dan ayahnya, tetapi dia segera diusir karena dianggap telah berkhianat pada ayahnya. Pasalnya, Pangeran Changlin telah berkolusi dengan sekte Xiao demi mendapatkan dukungan agar bisa menggantikan ayahnya sebagai raja atau kaisar di kekaisaran Changfeng. Bukan hanya Pangeran Changlin saja, semua putra-putranya telah mencari dukungan dari beberapa sekte besar di kekaisaran Changfeng untuk memperebutkan posisi kaisar. Bahkan Chang Wanhe mengira kalau sakitnya yang ia derita saat ini disebabkan oleh putranya tersebut. Menenangkan ayahnya yang marah, Lan Suruo berjanji tidak akan membiarkan saudara-saudaranya tersebut mengambil alih tahta kekaisaran. Lan Suruo juga mengatakan kalau dia telah menemukan orang yang tepat untuk mewujudkan keinginan ayahnya dan menghapus penghinaan keluarga kekaisaran di turnamen Changfeng. Siapa lagi kalau bukan si Kang Fuckboy Raden Kang Mas Yunche yang sempat tidur bersamanya. Kembali ke Yunche dan si Kongdu yang telah melewati pintu masuk istana dalam, di mana Yunche merasakan energi spiritual yang sangat besar. Setidaknya 2 kali lebih tebal dari atmosfer di luar. Kemudian si Kongdu membawa Yunche pergi menuju ke pavilion senjata surgawi agar bisa memilih senjata untuk dirinya sendiri. Banyak sekali senjata dari berbagai tingkatan yang ada di dalam pavilion tersebut, tetapi Yunche bingung karena dia tidak pernah menggunakan senjata apapun saat bertarung. Tapi setelah mendapat wejangan dari si Kongdu, akhirnya Yunche memutuskan untuk memilih pedang sebagai senjatanya. Dari sekian banyak pedang, Yunche memilih pedang kolosal tuan yang merupakan senjata gaib bumi meski sempat dilarang oleh si Kongdu.
Karena termasuk pedang berat, maka tidak diminati oleh semua murid di Istana Dalam meskipun pedang tuan ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi setelah melihat sekilas, Yunce merasa pedang berat tersebut sangat cocok untuknya. Setelah itu, si Kongdu mengantarkan Yunce ke aula kesuan tertinggi untuk memilih seni dan teknik gaib. Untuk kedua kalinya, si Kongdu dibuat terkejut oleh Yunce karena dia memilih dua teknik paling rendah di aula kesuan tertinggi, yaitu teknik tinju api dan telapak awan api. Bahkan kedua teknik tersebut tidak ada yang menginginkannya, sehingga para tetua berniat untuk membuangnya. Sekeras apapun si Kongdu menasehati, Yunce tetap memilih kedua teknik tersebut karena dia merasa sangat cocok dengan kekuatan atribut api miliknya. Akhirnya si Kongdu menyerah dan segera mengantarkan Yunce ke tempat tinggalnya di Istana Dalam Kesuan Changfeng. Kemudian si Kongdu segera pergi menemui Qin Wushang dan Qin Wuyo yang sedang menikmati teh. Lalu setelah itu melaporkan semua yang terjadi, mulai dari pedang berat hingga teknik gaib tingkat rendah yang dipilih oleh Yunce. Di tempat lain, Molly bertanya alasan Yunce memilih pedang berat sebagai senjatanya. Yunce menjawab kalau dia memilih pedang berat untuk melindungi orang-orang yang penting baginya. Pedang ringan memang mudah untuk dikuasai, namun itu hanya bisa menghadang 1 atau 3 musuh saja. Sedangkan pedang berat dapat membantai ribuan musuh jika mampu menguasainya. Mendengar jawabannya, Yunce tersebut membuat Molly teringat dengan kakaknya yang dulu sempat menggunakan pedang ringan, tetapi pindah haluan menggunakan pedang berat. Alasannya sama seperti Yunce, yaitu melindungi orang-orang yang penting baginya seperti Molly dan ibunya. Namun sekarang kakaknya tersebut telah meninggal, tetapi Molly tidak menjelaskan lebih detail lagi pada Yunce. Kemudian Molly bertanya sekali lagi, apakah Yunce akan terus menggunakan pedang berat di masa depan? Dengan penuh keyakinan, Yunce menjawab kalau dia telah memutuskan pilihannya, jadi dia tidak akan berubah pikiran ataupun menyesalinya. Molly sangat senang dengan jawaban Yunce, sehingga dia akan mengajari Yunce seni Jalan Agung Sang Buddha yang pernah dipelajari oleh kakaknya Molly untuk mengendalikan pedang berat. Molly menjelaskan kalau Jalan Agung Sang Buddha mirip dengan seni dewa jahat yang ada di dalam tubuh Yunce, yaitu sebuah seni gaib ilahi milik dewa sejati dari era primordial yang dikenal dengan dewa kemarahan. Yang berbeda adalah bahwa seni dewa jahat ada di dalam nadi gaib dan tidak perlu dikembangkan, tetapi Jalan Agung Buddha mempengaruhi darah, meridian, otot, kulit, dan rambut. Selain itu, Jalan Agung Sang Buddha sebenarnya tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan nadi gaib atau bahkan kekuatan gaib. Yunce sempat terkejut, tetapi dia langsung berubah senang karena akan memiliki kekuatan tingkat dewa lagi. Hanya dengan kekuatan dewa jahat saja Yunce sudah tidak terkalahkan oleh praktisi di tahap yang sama, bahkan mampu mengalahkan praktisi 1 level di atasnya sekalipun. Apalagi sekarang ditambah seni Jalan Agung Sang Buddha, Yunce yakin pasti kekuatannya akan meningkat pesat dan akan mampu mengalahkan Murong Yi nantinya. Selain memiliki kekuatan dewa sejati, alasan Molly mau mengajari Yunce seni Jalan Agung Sang Buddha adalah karena dia melihat sosok kakaknya pada diri Yunce. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Sabtu jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Against the Gods episode 17 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.